mau saya buat untuk remedi. Artinya apa? Artinya kalau kalian melihat video itu mesti bisa, ya. Dari jawabannya sudah saya berikan di video itu. Tapi kok masih banyak yang nggak tuntas. Nah, berarti kan tidak memperhatikan video saya. Oke, anak-anak, ya. Ya, pertama-tama saya akan menunjukkan dulu ya ketentuan kita atau kesepakatan kita, anak-anak. Tadi sudah saya jelaskan, nilai tugas itu adalah mendapat porsi yang besar daripada tugas yang lain. Ya, jadi kan penilaian saya itu ya, saya ulang ya, semester satu sudah. Tugas, LKS, MIT, sama PAS. Ya, itu. Yang besar itu adalah tugas sama LKS. Ya, itu yang nilainya besar. Kalau yang MIT sama PAS itu nilainya kecil. Artinya apa? Artinya yang penting adalah proses. Ya, ketika kamu mengikuti proses, ya, itu nilainya besar. Nah, keaktifan kalian, keaktifan kalian mengikuti MIT ini juga mendapat poin juga besar. Bagaimana keaktifannya? Ya, ketika nanti ya harus catat, kamu catat. Ketika ada tugas, ya harus cepat-cepat diselesaikan sebelum jam 12 misalkan. Itu berarti kamu aktif. Ya. Nah, itu mesti nilainya bagus. Nah, oke anak. Nah, sesuai dengan jurusan kalian, saya akan menunjukkan gambar seperti ini anak-anak. Ya, saya share dulu. Walaupun mungkin kalian belum diberikan atau paling tidak nanti akan menjadi apa? Ini menjadi bagian dari kalian. Oke? Ya, silakan bisa on mic. Ini namanya apa ini? Yang atas ini. Ayo, siapa? Ini namanya apa? Masa nggak ada yang jawab? Ah, ini namanya apa? Atau belum dapat pelajaran? Ayo, namanya apa? Ini yang A. Masa nggak ada yang tahu? Hah? Locker. Locker. Oke. Locker. Siapa tadi? Yang bilang locker siapa? Ya, Pak. Oke. Nerius. Oke. Locker. Ada lagi? Yang A dulu. Ini locker ya. Yang A dulu, locker. Ada lagi? Masa yang tahu cuma satu orang? Nerius. Ayo. Apa? Atau belum dapat pelajaran tentang ini? Hah? Aduh, piye. Nah, kalau ini apa namanya apa ini? Ini saya beri B. Ayo. Yang ini namanya apa? Ayo, ini nanti jadi tugas kalian loh. Ini bagian dari tugas hari ini. Tapi kamu harus tahu dulu namanya no. Ayo, ayo. Ada yang tahu nggak? Doc file, Pak. Ini yang A atau yang B? Yang B. Yang B itu namanya Doc file. doc file. Gitu. Doc file. Log file. Doc. Doc. B. B, block file. Doc file. Nggak pakai L. Novel, Pak. Block. Block ini. Ya. Ya. Oke, box file. Nah, kalau saya nggak terlalu spesifik ya, karena kalau nanti matematika yang penting saya bukan namanya. Nah, coba sekarang perhatikan antara A dan B, perhatikan. Nanti kalian harus milih salah satu sebagai tugas kalian. Coba perhatikan dulu. Ya, ini awal-awal sudah saya beri. Oh, nanti tugasnya seperti ini. Biar biar kalian selama materi juga mikir. Kalau kalian itu sempat mikir nanti kan begitu meet rampung tugas langsung bisa dikumpulkan. Coba perhatikan ya anak-anak. Perhatikan. Ini sebenarnya sama antara kiri dan kanan kan sama ya.
Cuma bedanya ini banyak gini, beberapa tumpuk. Kalau ini masih masih baru ya, belum ada isinya gitu. Sementara seperti ini, coba perhatikan. Ya, coba perhatikan. A dan B, kalian nanti milih A dan B. Coba perhatikan. Ya, nanti tugasnya adalah kalian milih A dan B. Ya, nah sekarang kita buat kesepakatan dulu. Ingat yang kiri ya, yang kiri itu adalah map-map ya. Ada map. Oke. Satu gini, kalau orang Jawa selorokan, satu selorokan seperti ini, itu isinya berapa map? Yo, tugas yang membuat kalian sendiri. Isinya berapa map? Nanti saya manut. 10, 20, 30, 100. Ayo, silakan. Akan saya tulis. Silakan kalian ngisi kira-kira satu apa namanya satu selorokan gini ya, satu selorokan gini seperti ini ya, itu isinya berapa map, kamu tulis di chat, di kolom chat. Yo silakan, nanti akan saya pilih yang paling banyak, yang kira-kira masuk akal yang mana, silakan. Jadi satu selorokan seperti ini isinya berapa map seperti ini. Nah ini ya map-map ini. Silakan tulis di chat, saya tunggu. Ayo, kalian bisa memperkirakan enggak dengan panjang sekian, ya, isinya mapnya berapa? Oke, 15. Ada yang lain lagi? 25, 20, 10, 25, 30, 10. Ayo, ayo berapa lagi? 10, oke, 20. Ya, terus yang terakhir 20, 35, 20 lagi, 13. Oke, Sabila 20, 15, oke. 17, oke, 20, oke. 15, oke. Oke, satu top. Katakan satu selorokan, ya. Apa ya? Artinya apa ya? Satu apa ya? Laci gitu aja ya. Satu laci bisa berisi 15 map. Oke? Ya, perhatikan. Satu laci bisa berisi 15 map. Saya berbesta dulu. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang, satu map bisa berisi berapa kertas? Bisa lembar kertas. Satu map bisa berisi berapa lembar kertas? Silakan dijawab di chat. Ayo, ayo. Tadi yang satu laci bisa berisi 15 map. Nah, sekarang pertanyaan, satu map bisa berisi berapa lembar kertas? Yo, di chat. 100, 10, 50, 50, 50, 10, 50, 20. Ayo, ayo silakan tulis terus. Nanti saya ambil yang kira-kira masuk akal. Ayo, silakan yang kira-kira masuk akal. Coba anak-anak, ya sambil masuk, saya akan memperlihatkan. Kebetulan ya anak, kebetulan saya itu juga punya file kabinet. Ya, lihat akun saya yang baru. Nah, ini adalah file kabinet saya. Ya, ini untuk arsip. Walaupun saya di rumah,
Ya, walaupun saya di rumah saya punya file kabinet itu isinya berapa ini? 1, 2, 3, 4 laci. Ya, isinya itu laci. Tapi saya bukan orang perkantoran, tapi saya punya ini hanya, perhatikan, hanya isinya adalah dokumen map yang tidak teratur juga. Nah, seperti ini ya, anak-anak. Nanti bisa untuk menentukan berapa lembar itu. Nah, terus untuk satu map, saya ambilkan untuk mapnya ya. Nanti biar bisa kita memperkirakan. Satu map itu isinya sekian, sekitar sekian. Ya, ini anak-anak ya, ini bisa muat berapa lembar itu ya. Nah, berapa lembar gitu. Terus sekarang akan saya tunjukkan kertas dalam bentuk lembaran ya. Atau buku sama aja toh, buku. Oke. Buku seperti ini anak-anak ya, buku seperti ini itu halamannya adalah 200. Nah, itu buku seperti ini. Padahal map tadi mungkin bisa 2 buku ini. Nah, oke ya. Itu bisa untuk perbandingan toh. Ya, jadi satu map itu bisa maksimal ya. Kalau paling sedikit satu bisa. Maksimal itu bisa katakan 300 gitu ya. Oke, kita ambil 300. Nah, biar mapnya tidak terlalu besar, 300 lembar. Oke ya. Tuh. Oke. Terus sekarang kita lihat ini. Nah, coba kita lihat ini. Box file. Ya, tadi nyebut box file. Kalau saya terus terang namanya apa saya nggak tahu. Ya, kalau yang ini lebih ke file kabinet ya. Ini adalah file kabinet. Kalau yang ini file kabinet rotasi, rolling atau apa ya. Berarti ada nama-nama rotasinya. Oke, perhatikan. Sekarang perhatikan. Ya, anak-anak perhatikan. Ini kalau ini kan mapnya tipis-tipis ya. Kalau ini mapnya tipis-tipis. Kalau ini kan besar ya. Ini namanya apa? Saya juga nggak mudeng, yang mudeng kamu. Nah, sekarang perhatikan ini. Nanti hitungannya sama. Ya. Yang atas dulu. Saya ingin tanya dulu ke kalian sebagai orang perkantoran. Apakah ini juga namanya map? Betul nggak? Ini namanya apa? Ayo, kalau tidak sempat ngomong bisa dicat. Ini namanya apa ini? Ayo, ini namanya apa? Maksudnya ada yang tahu toh? Kalau map ternyata tidak, ya. Apa ini namanya? Ayo, ayo namanya apa? Masa gak ada yang tahu toh? Ayo namanya apa? Nanti soalnya hampir sama. Coba ya, saya cari namanya ya. Penyimpanan arsip. Apa aja jenisnya? Oh, kok adanya itu semua. Oke, saya ambil macamnya penyimpanan arsip. Ya, oke. Oh, adanya ini. Ini ya. Karton penyekat abjad, bukan ya? Map owner ya, nak. Iya, map owner ya. Oke, kita sepakat ini namanya map owner. Ya. Ya, jadi ketika owner ya, jadi map owner. Oke, saya berikan ini adalah map owner. Ya, ini map owner. Oke. Kalau ini mestinya lebih tebal ya, lebih tebal ya. Pertanyaannya sekarang, yuk kita buat sepakat ya. Satu gini ya, ini kan kita bisa bagi ya. Coba kita belajar untuk secara matematis ya. Kita akan menerapkan materi kejuruan tapi kita tinjau dengan matematis. Coba ya, ini ada batasan ya anak-anak. Berarti kan ada batasan.
batasnya setiap ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Ini ada batasan 1. Ini juga ada batasan. Ya, ini juga 4. Ya, ada 4. Terus ini mestinya separuh ya, yang kelihatan kan setengah ini. Ya, yang kelihatan. Ini ada, berarti ada 1, 2, 3. Berarti ini 4, 5, 6. Berarti kan ya, ini 4, ini 5, ini 6. Tetapi di balik sana, karena ini diputar, maka juga ada berapa? Ada 6 juga ya, oke? Setuju? Setuju enggak? 7. Ada 6. Ya. Oke, jadi satu sisi ada 6. Jadi di balik sana juga ada 6. Oke ya. Ya, berarti tadi ini kalau keseluruhan namanya block file ya. Tadi ada yang usul block file atau apa. Yang pasti saya nggak begitu tahu namanya, tapi saya ingin meninjau dari segi matematikanya. Oke. Nah, di dalam block file ini satu block file ini ya, karena block file itu macamnya banyak banget kalau ini namanya block file ya. Bentar ini biaya. Oke, saya beri satu block file ini ya, bukan yang macam ya bukan macam yang tinggi tadi mana tuh, yang tinggi-tinggi yang apa tinggi tadi enggak ya, tapi kita khusus bahas ini saja karena tugasnya nanti. Satu block file itu berarti kan ada 12 map owner. Oke ya. Ya. Satu map owner ya, satu map owner itu berisi berapa lembar maksimal ya, bisanya berapa lembar, kita bisa menekan berapa, 500 bisa nggak satu rem? Yuk silakan tulis di kolom chat, satu map owner ini berisi berapa lembar, silakan nanti kita ambil kira-kira berapa, silakan di chat isinya berapa lembar. 500 berarti satu rem ya, 500 setuju, hanya 500, 250, 800, 800, ayo 800 masih, sudah 800, 300, 300, 600, 900, 150, 500, 800, 80. Kalau 80 kecil. Tadi aja yang map aja sudah berapa tadi, kita beri 300 ya. Oke, kita isi tadi banyak yang 800. Ya, 800 lembar. Oke ya. Nah, tugasnya perhatikan. Ya, nih sebelum saya menginjak materi, saya beri challenge dulu. Ya, perhatikan ini yang kanan ini ada 1, 2, 3, 4. Ini bisa kamu muat berapa lembar kertas? Pertanyaan itu toh, udah toh? Bisa berapa lembar kertas? Kita ingin milih dulu. Tugasnya hanya satu, A dan B. Kamu milih A atau B? Silahkan di kolom chat nanti yang paling banyak yang saya pilih. Siapa yang paling banyak milih A nanti tugasnya yang A. Siapa yang paling banyak milih yang B nanti tugasnya yang B. Silahkan diketik di kolom chat. Kamu milih A atau B? A? A? Oke. A? Oke. A lagi. A yang B nggak ada. Oke. A? 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 Oke. A? Oke. Ya, banyak yang A. Tugasnya adalah kamu mengerjakan yang A ini. Oke ya. Kamu tulis di kertas seperti biasa, dipoto dikirim saya. Bisa berapa lembar kertas satu ini? Nah, kertas ya, bukan map. Kertas. Nanti silahkan dihitung. Oke, anak-anak. Oke, demikian. Jadi kita sepakat hari ini tugasnya adalah menghitung ini kabinet file ini
file kabinet ini bisa memuat berapa lembar kertas. Sehingga nanti kalau kamu kerja, itu akan tahu ya kertas yang kamu butuhkan untuk disimpan tuh berapa lembar, kamu membutuhkan berapa file kabinet, kamu mesti setiap awal tahun itu dimintai anggarannya. Kamu butuh apa? Nah, kamu harus bisa memperkirakan, oh 1 hari bisa berapa lembar, 2 hari berapa lembar, 1 bulan berapa lembar yang harus simpan. Kamu harus tahu, bisa memikirkan cara matematis. Jadi kalau kamu mengajukan anggaran, Pak saya butuh sekian box kabinet, saya butuh file kabinet, itu tidak ngawur. Tapi sebenarnya kamu bisa tahu kebutuhan kamu. Oke ya. Sederhananya, kamu harus tahu muatnya berapa lembar di situ. Ya. Kalau setiap hari itu kamu bisa 10 lembar menghasilkan surat yang harus disimpan, sebulan bisa berapa lembar? Itu harus kamu hitung. Maka kita awali dengan kita menghitung file kabinet itu isinya berapa lembar. Oke anak-anak? Ya, saya tunggu untuk gasnya nanti. Sekarang materi kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita anak-anak. Materi ini tidak sulit. Mengapa nggak sulit? Karena ini dasarnya adalah di SMP sudah pernah. Ya, di SMP sudah pernah. Saya bisa dulu. Tulisan materi sudah kelihatan di situ anak-anak. Sudah, Pak. Oke, udah ya. Saya perkecil dulu. Ya, kita akan baca tentang persamaan dan persamaan linear. Tadi menghitung tadi, kalau itu banyak itu bisa kita buat persamaan dan persamaan linear. Tadi hanya satu soal, yaitu file kabinet yang modelnya laci. Tapi di bawahnya adalah file kabinet yang isinya rolling atau bisa diputar. Ya, itu bisa digabung. Kalau di kantor itu ada satu file kabinet bentuknya kotak tadi sama yang lingkaran. Nah, butuh berapa kabinet kotak, butuh berapa kabinet yang lingkaran, itu nanti bisa dihitung dengan persamaan dan persamaan linear. Oke ya. Ya. Kita akan bahas tentang persamaan linear satu variabel. Perhatikan ini. Ya. Ini ngitungnya nggak sulit ya anak-anak. Kan tinggal A-nya di sini, variabelnya di sini. Kan tinggal berapa? 2A, 15-nya pindah sini menjadi min 2, 3, min 15. Oke? Ini dihitung, nanti A-nya berarti kan tinggal bagi 2. Ya, tidak saya lanjutkan, karena kalian bisa. Ya, ini dikurangi. Nah, ini juga. Kalau seperti ini digabung ke sini dulu. Oke ya, berarti 2B min 3B min 2B sama dengan min 52, ini plus atau ini pindah sini menjadi min, berarti min 46. Ini dihitung berapa nanti B-nya muncul. Itu ya. Ini agak cepat karena apa? Karena kalian sudah dapat di SMP. Nah, itu ya. Ini juga nggak sulit. Ini kalau kita mau cepat, ini sebenarnya tidak usah mulai dari ini nggak apa-apa. Ya, kan langsung gini. 8x min 3 sama dengan 5x atau gini toh, plus 12. Maka ini dari sini menjadi apa? 8x min, nah kan gini toh. Ya, 12 plus 3. Ya harus kamu perhatikan adalah ketika pindah ruas seperti ini harus diperhatikan, pindah ruasnya diperhatikan. Ya seperti itu. Jadi pindah ruasnya diperhatikan. Maka hasilnya adalah 5. Ya, X-nya adalah 5. Terus kalau mudah seperti ini bagaimana? Nah, seperti ini kan harus dikalikan dulu. Ini kalikan ini berarti berapa? 6x. Oke? Ini kalikan ini sama dengan min 8 sama dengan ini berapa ini? 5x dan 10. Oke, dijadikan satu, pindah sini, 8x pindah sini. Oke ya. Berarti sebenarnya berapa? Berarti kan sama dengan 6x min 5x sama dengan berapa ini? 10 plus 8. Ingat-ingat ya. Yang menjadi kesalahan kalian itu adalah kalian tidak memperhatikan ketika pindah ruas. Nah, itu dari saya ngajar dari dulu sampai sekarang cuma tidak telitian. Saya yakin kalian bisa, cuma nggak teliti. Nah, itu ya. Jadi ketelitian itu penting. Ya,
Penelitian itu penting. Nah, ketika kalian teliti, maka hasilnya juga bagus. Ini juga begitu. Ya. Nah, sekarang perhatikan, saya akan menunjukkan bagaimana kalau ini kita buat dalam bentuk gambar. Saya akan memperkenalkan aplikasi online Dismos untuk matematika. Mungkin kalian belum mengenal sebelumnya ya. Dismos, oke. Oke, saya akan mulai dari awal. Kalau nanti ada yang mau mencoba, akan saya keluar dari situs. Namanya Dismos. Iya, anak-anak. Saya klik Dismos. Ini online. Saya pilih karena saya ingin menggunakan kalkulator grafik, berarti saya gunakan kalkulator grafik. Nah, coba anak-anak, sekarang saya akan melihat hasilnya tadi, itu adalah, yang pertama adalah, ini ya, ini berapa ini, berarti yang ini W, X sama dengan 5. X sama dengan 5 itu grafiknya bagaimana? Ya, X sama dengan 5 grafiknya bagaimana? Berarti X sama dengan 5. Ya, perhatikan anak-anak. Di sini ada 5. Ya, ada garis vertikal ke atas. Agar ini bisa saya rubah, coba ini saya buat 1, ini saya buat 6. Oke. Ya, coba perhatikan. Ya. Kalau ini saya rubah, ini 5 ya. Nah, ini saya rubah lah. Ini berarti X sama dengan berapa ini? X sama dengan 3. Ya. Di sini saya geser. Ini X sama dengan 4. Ini X sama dengan 5. Dan ini X sama dengan 6. Ya, itu. Coba sekarang kalau bentuk Y. Y sama dengan 2. Ya. Biar bisa digeser, saya bisa digeser. Ini 1. Atau ini 0. Ini sampai 4 ya, anak-anak. Oke. Ya. Sekarang Y-nya perhatikan. Y sama dengan 2 itu di sini. Saya geser ke bawah. Ya, perhatikan ya. Nah, ini ke bawah. Ini Y sama dengan 1. Ya. Titik potongnya di sini ya. Titik potongnya ini. Nah, ini titik potongnya. Ya. Ini bisa saya geser ini. Ya, ini. Nah, ini perhatikan. Nah, itu ya, anak-anak. Jadi ini adalah untuk menggambar untuk di grafiknya. Jadi persamaan ini tadi bisa dengan grafik. Oke? Itu adalah persamaan anak-anak. Sekarang kita akan bahas pertidaksamaan. Ya, apa itu pertidaksamaan? Nah, itu juga bukan hal yang baru. Ya, kita belajar di SD SMP sudah. Pertidaksamaan, berarti kan pertidaksamaan ini kalau ada penghubung ini. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini juga mudah ya, menggarapnya ini mudah toh. Berarti P lebih kecil sama dengan 23 min 10. Ya, berarti P sama dengan berapa? 13. Ini juga diusahakan T-nya itu dipindah yang positif aja. Nah, sini aja. Berarti berapa? 30. Ini yang min 2 pindah ke kiri. Berarti jadi plus. Oke, lebih besar ya. Lebih besar. Karena ini seperti ini. 2T plus 2T. Ya, berarti kan 4T. Ini menjadi 32. Oke ya. Ya, ini. Nanti tinggal dibagi 4 ya. Ini bagi 4, ini bagi 4 berarti berapa? 8T gini ya. Oke. Itu adalah pertidaksamaan. Terus di bawahnya adalah tentang, ya ini adalah sifat-sifat pertidaksamaan, Nak. Ya. Kalau A lebih kecil dari B, ini dijumlah dengan sama, itu harganya tetap sama. Demikian juga dengan lebih besarnya. Ya ini sifat-sifatnya. Ya. Nanti kalau kalian ingin memperjelas, memutar ulang video berulang kali, silahkan. Ya, nanti kalau videonya sudah selesai, saya share di YouTube saya. Perkalian juga gitu. Ya, perkalian juga gitu. Ya. Tetapi saya akan mengajari bagaimana untuk membuat grafiknya juga. Coba ya, akan saya bahas untuk ini dulu. Nah, ini perhatikan. Ini udah tahu ya, ini geser, ini kali ini, hasilnya ini udah tahu ya. Oke, ini bisa langsung sini boleh, tidak usah melewati ini boleh. Jadi kan 4X langsung gini boleh. Ya, dia tahu berarti 16, ini 4X.
Berarti X sama dengan 16 bagi 4. Oke, 12 ya. 16 ini mana? Ini 12, ini berarti 3 bagi 4 berarti 3. Hasilnya ini ya anak-anak. Bagaimana kalau ini dibuat dalam bentuk grafik? Ya, kalau dalam bentuk gambar seperti ini anak-anak, artinya apa? Artinya daerahnya ini. Ya, ini daerahnya ini. Ya, kita akan memperlihatkan cara apa itu namanya? Secara aplikasi. Ya, saya tunjukkan cara aplikasi. Ini saya hapus dulu tadi. Saya hapus. Oke, saya akan tunjukkan cara aplikasi di mana letaknya X lebih kecil daripada 3. X lebih kecil daripada 3. Berarti Kak X lebih kecil daripada 3. Oke. Ya. Ini perhatikan untuk aplikasinya. Ya, perhatikan untuk aplikasinya. Ya. Mungkin kalau sempat saya akan membuat apa ya? Tutorial tentang aplikasi Desmos ini ya, untuk belajar matematika bagus ini. Ya. Ini kalau bagi saya semua teknologi harus digunakan. Ya, saya kalau misalkan hitungan anak-anak bisa mau pakai kalkulator silakan. Nah, kalau memang itu belajarnya sudah tidak plus minus. Tapi kalau plus minus kita belajar plus minus ya baiknya kita menghitung sendiri. Tapi kalau sudah ke yang konsep seperti ini itu silakan. Ya, itu. Ini perhatikan X lebih kecil daripada 3, 3-nya tidak masuk, maka ini putus-putus. Perhatikan ini. Ini ya, ini kan garisnya putus-putus. Nah, X lebih kecil dari 3 itu berarti kan 2 bisa, 0 bisa, min 2 bisa. Maka alurnya ke sini. Ya, alurnya ke sini. Coba sekarang perhatikan, kalau ini saya batasi. Ini akan saya batasi. Ini 1, lebih kecil. Ya, coba perhatikan ini. Ini sekarang dibatasi berapa? 1 sama 3 di sini. 1 dan 3-nya nggak kelihatan. Akan saya perbesar. Nah, tahu ya. Satunya pas garis jadi nggak kelihatan. Ya itu. Ya, ini. Ini kalau daerahnya adalah antara 1 sampai 3. Ya. Bagaimana kalau saya buat sama dengan? Saya pindah 2 ya. Misalkan X lebih besar sama dengan 4. Nah, coba perhatikan perbedaannya. Yang ini, yang 3 ini kan putus-putus. Sementara yang ini penuh. Artinya, kalau ada sama dengan itu berarti harus penuh. Garisnya harus penuh ya. Garisnya harus penuh. Ya, itu. Kalau nggak ada sama dengan itu putus-putus. Ya, itu adalah untuk menggambarkan untuk pertidaksamaan seperti ini. Ya, itu. Oke, pertidaksamaan seperti ini. Nah, kalau ini kan X-nya lebih besar daripada min 2. Ya, maka arahnya ke sini. Ya, X-nya lebih besar daripada min 2. Kalau tadi X-nya lebih besar daripada 4. Ya, oke. Karena saya gabung ya, saya gabung. Sekarang mau saya gabung. Bentar. Kita harus nurut ini juga. Coba, sekarang akan saya tunjukkan X lebih besar daripada min 2. Saya tunjukkan X lebih besar sama dengan min 2. Nah, ini. Coba, ini siapa kecil, garisnya. Nah, ini min 2 anak-anak. Jadi arahnya ke kanan ya. Yang arsiran warna ini adalah arsiran yang daerahnya yang kita tunjuk. Oke ya. Tuh, saya kira nggak masalah. Terus, program linear 2 variabel. Ini adalah, nanti kita akan belajar eliminasi, substitusi, campuran. Ini ada 2. A, B ini adalah variabel. Sementara ini adalah konstanta. Dan ini adalah koefisien. Itu ya. Ini juga, ini adalah variabel yang enggak ada hurufnya adalah konstanta, yang angka dalam huruf adalah variabel. Koefisien, koefisien, ini variabelnya. Oke ya. Nah, cara pengerjaannya sebenarnya seperti ini, perhatikan kalau satu seperti ini. Waktu di SMP itu seperti ini. X-nya 0, Y-nya berapa? Masukkan aja, kita kan punya persamaan ini.
Y plus X-nya saya berikan 0. Ya, di sini X sama dengan 0. Berarti kan 4 kali 0. Min 8 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 8. Ya, tapi pindah ruas ini jadi positif. Demikian juga dengan X-nya 1, 2, dan 3 akan mendapatkan angka-angka seperti ini. Ya. Kalau dibuat dalam bentuk grafik, berarti kan dibuat grafik seperti ini. Nah, kita karena sudah SMK, ya mencarinya jangan seperti ini kalau kita membuat garis. Langsung aja dijujuk. Nah, bagaimana? Nah, gini. Kan kita punya Y plus 4X min 8 sama dengan 0 ya. Kita punya persamaan ini. Oke, kita punya persamaan ini. Kita masukkan kalau Y-nya 0 berapa? Y-nya 0 sama dengan berapa? Berarti kan 0 plus 4X min 8 sama dengan 0. Oke, 4X sama dengan 8. Oke, berarti X sama dengan 2. Kalau Y-nya sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 0, X-nya dengan 2. Berarti 2,0. 2,05 di sini. Sekarang, Y sudah 0, X-nya 0. X-nya 0 kita dapat berapa? Y plus 4 kali 0 min 8 sama dengan 0. Ini 0 ya. Berarti Y sama dengan 0. Oke, Y sama dengan 0. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya adalah 8. Di mana? Di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba dengan aplikasi. Nah, kita coba dengan aplikasi Y plus 4X min 8. Ya. Saya coba dengan aplikasi. Tadi berapa tadi? Y plus 4X min 8 sama dengan 0. Nah, ini ya daerahnya. Nah, kita tahu. Nah, garisnya ini tepat seperti tadi. Ya. Ini. Ini adalah sama dengan anak-anak. Ya. Mudah atau dengan grafik? Nah, tinggal dimasukkan nanti grafik ketemu. Kita harus menjadi pelajar yang tahu teknologi. Bagi saya seperti itu. Nah, kalau ini saya buat sama dengan. Nah, berarti apa? Berarti kan begitunya masuk. Kalau itu tidak saya beri sama dengannya, ya putus-putus. Ya, tahu toh? Kalau ini saya beri sama dengan, berarti garisnya penuh. Oke ya anak-anak. Ya, ini perhatikan. Ya, perhatikan. Nah itu untuk membuat grafik sama pertidaksamaan. Ya, oke. Demikian anak-anak materi hari ini. Sebenarnya cuma itu materinya. Ya, ya. Akan saya ingatkan tugasnya anak-anak. Mungkin ada yang belum masuk, yang tadi belum masuk. Ya. Tadi kita sepakat mengerjakan tugas yang A. Ya, kita sepakat mengerjakan tugas yang A daripada yang B. Ya, itu ya, sepakat ya. Tugasnya mudah. Bisa berapa lembar kertas diisi di sini? Nah, bisa muat berapa lembar? Bisa muat berapa lembar kertas? Nah, itu dok pertanyaannya. Tapi tidak boleh dijujuk loh, harus dihitung loh. Satu box ini berapa map isinya baru dikalikan. Oke ya. Satuannya jangan lupa. Kita harus belajar seteliti mungkin. Kalau satuannya lembar harus diberikan satuan lembar. Oke? Ya, kalau satuannya lembar harus diberikan satuan lembar. Jangan ngawur. Oke? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan enggak? Kita tidak harus sampai jam 10.30 ya. Sudah nggak ada pertanyaan? Kalau bertanya, kalau malu-malu pakai mic yo, pakai chat nggak apa-apa. Sudah nggak ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya. Oke, Nelsa, makasih. Kalau nggak ada pertanyaan, materinya dicatat tidak, Pak? Oke. Mencatat bagus, tapi tidak wajib. Ingat ya, mencatat bagus boleh, tapi nggak wajib. Yang wajib adalah tugasnya. Tahu? Mencatat silahkan.
lain kali mungkin akan saya masukkan di LKS, akan menjadi soal LKS. Tetapi tugas wajib, jadi kalian bedakan ketika saya memberikan wajib, berarti itu wajib itu berarti nanti kalau tidak dikerjakan akan saya terus. Nah, itu. Wajib itu berarti kan harus. Ya. Jadi kalau yang wajib itu tugas tadi yang A. Nah, mudah toh? Yang A. Kalau kamu mau mencatat, bagus. Nah, itu ya. Terus absen hanya ada di kolom komentar YouTube saya. Alasannya apa? Biar saya mudah mendeteksi di situ. Karena kalau di kolom chat, saya selesai meet, saya ngeceknya sulit. Kalau di kolom komentar YouTube, saya mudah ngecek. Terus biasanya kalau saya sudah cek, berarti sudah saya like untuk komentar kalian. Ya. Kalau komentar kalian isinya nama, kelas, nomor absen ya. Kalau komentar kalian itu belum saya like, belum saya absen atau belum saya masukkan di rekapan absen saya. Itu ya. Nanti biasanya akan saya bagikan rekapan absen untuk hari ini. Itu ya, kalau ada waktu, semoga ada waktu. Seperti itu. Dan tolong di-like juga videonya ya, anak-anak. Ya, biar YouTube saya tidak kena blok. YouTube saya kemarin kena blok. Jadi nggak bisa secara langsung ini. Saya harus menunggu 3 bulan untuk bisa secara langsung. Saya sebenarnya pengen secara langsung ini untuk YouTube saya. Oke, anak-anak. Demikian untuk pertemuan saat ini. Ya, tugasnya.